Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Fitri Sundari. Nah, kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik banget nih teman-teman. Mau tahu apa aja pembahasan menarik kita hari ini? Yuk kita simak. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas pembahasan mengenai kepingan kebenaran hak untuk berkomunikasi sebagai nilai yang universal. Dalam hal ini, Charles Darwin menyatakan dalam bukunya The Descent of Man, ia mengatakan bahwa DNA mitokondria dan kromosom Y pada manusia tidak pernah berubah dari generasi ke generasi. Hal ini dikuatkan dengan adanya hasil studi DNA mitokondria pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Nah, berdasarkan studi DNA mitokondria di seluruh dunia ini, dinyatakan bahwa manusia memiliki keterlibatan dan keterkaitan satu sama lain. Nah, hal ini juga dikaitkan dengan kemana nenek moyang kita dan garis gen mereka beratus-ratus tahun lalu bepergian dan dari mana mereka berasal. Nah, teman-teman, jadi kita akan membahas pembahasan mengenai bahasan berikut. Yang pertama yaitu apa sih hubungannya dengan nilai universal? Kemudian yaitu pentingnya air dan pentingnya oksigen bagi kehidupan manusia. Kemudian yaitu hak untuk berkomunikasi dan hak untuk berkomunikasi sebagai nilai yang universal. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kita yang pertama yaitu apa sih hubungannya dengan nilai-nilai universal? Seperti yang telah saya jelaskan tadi, berdasarkan studi DNA mitokondria di seluruh dunia, dapat dinyatakan bahwa manusia memiliki keterkaitan dan keterlibatan genetik satu sama lain. Nah, dalam hal ini, Oppenheimer mengeluarkan pendapat bahwa pada akhirnya manusia merupakan produk evolusioner seperti hewan, dan akan terus demikian. Mudah-mudahan kita menghargai ini semua sebelum terlambat. Nah, dalam pernyataan Oppenheimer ini dapat dikatakan bahwa manusia itu berbagi kesetaraan dan nilai intrinsik sebagai manusia. Nah, nilai intrinsik sebagai manusia yaitu bahwa manusia hanya hidup sekali dan mereka hanya ingin dihormati atau dihargai. Nah, teman-teman, jadi setiap manusia itu memiliki nilai intrinsik mereka masing-masing. Nah, teman-teman, kemudian Oppenheimer juga mengatakan bahwa segala bentuk diskriminasi itu tidak disebut sebagai pembenaran. Nah, dari pendapat tersebut, maka hal yang dianggap sebagai diskriminasi itu tidak dianggap sebagai pembenaran. Nah, teman-teman mungkin bisa telaah. Nah, segala bentuk diskriminasi apapun itu tidak dapat disebut dengan pembenaran ya teman-teman. Nah, yang dikatakan oleh Oppenheimer ini bentuk-bentuk diskriminasi itu sendiri, yang pertama yaitu kekerasan yang didukung oleh negara, yang kedua yaitu sterilisasi paksa untuk orang-orang yang cacat secara genetik, dan yang ketiga yaitu kejahatan genosida. Nah, perlu teman-teman ketahui, saya akan memberikan salah satu contoh kasus genosida. Contoh kasus kejahatan genosida. Nah, contoh kasus kejahatan genosida ini yaitu pada tahun 1930-an, di mana Nazi menggunakannya di Jerman untuk membenarkan kebijakan rasial mereka ini, dan pada akhirnya terjadilah Holocaust. Nah, Holocaust ini sendiri yaitu kejahatan genosida yang terjadi selama Perang Dunia Kedua nih teman-teman. Dan dalam Perang Dunia Kedua ini menewaskan 2/3 Yahudi Eropa. Nah, teman-teman, kita lanjut yuk ke pembahasan kita yang kedua mengenai pentingnya air dan oksigen bagi kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua hal ini sangat dibutuhkan manusia sebagai keberlangsungan hidup manusia. Nah, kita ke pembahasan pentingnya air bagi kehidupan manusia nih teman-teman. Air merupakan faktor utama dan terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia. Dan tahu nggak sih teman-teman bahwa manusia itu tidak akan bertahan lebih dari 7 hari untuk bertahan hidup tanpa air. Nah, kenapa? Karena lebih dari 2/3 berat badan manusia itu terbentuk dari air ini sendiri. Nah, selanjutnya itu banyak dari wilayah di berbagai belahan dunia yang sulit untuk mendapatkan air. Sehingga Komite on Economic, Social and Cultural Rights menyatakan hak atas air jelas termaksud dalam kategori jaminan yang penting untuk menjamin standar hidup yang layak. Kemudian, terutama karena itu adalah salah satu syarat paling mendasar bagi keberlangsungan hidup. Nah, mungkin teman-teman udah tahu
di belahan negara mana sih ini yang kekurangan air. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita mungkin udah bisa tahu nih negara-negara mana aja nih yang kekeringan, yang sudah mendapatkan air, dan mereka pun harus irit-irit air nih demi keberlangsungan hidup mereka. Nah, selanjutnya itu pada tahun 2003 WHO mengusulkan pendekatan hak atas air, dan hal ini diterima dan mendukung pernyataan Komite on Economic, Social and Cultural Rights bahwa HAM atau hak asasi manusia atas air memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan cukup aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu pentingnya oksigen bagi kehidupan manusia. Nah, pentingnya oksigen bagi kehidupan manusia ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Bayangin aja nih kalau kita nggak dapat oksigen, kan mana bisa hidup. Nah, oksigen ini merupakan nutrisi utama yang tanpanya tidak mungkin ada kehidupan. Benar banget kan teman-teman. Jadi bayangin aja kalau kita nggak ada oksigen ya kan. Nah, oksigen berfungsi untuk membakar racun dalam tubuh kita nih. Nah, petisi yang diajukan warga Kanada, 90% warga Kanada percaya pencemaran lingkungan berdampak negatif pada kesehatan mereka atau kesehatan anak-anak mereka. Polusi menempati urutan kedua setelah stres ketika warga Kanada ditanya tentang faktor utama yang berdampak negatif pada kesehatan mereka. Kekhawatiran mereka terbukti ekstensif. Nah, benar banget teman-teman. Apalagi zaman kita semakin modern ya, dimana hutan atau segala macam itu sudah semakin berkurang nih. Semakin maju negara itu maka kayak hutan, kebun dan lain-lain itu udah nggak ada. Jadi polusi semakin bertambah, pencemaran udara semakin bertambah, sehingga udara yang kita hirup pun itu, oksigen yang kita hirup pun itu tidak sehat seperti itu. Dan hal ini menjadi sangat dikhawatirkan oleh warga Kanada karena itu dapat merusak kesehatan mereka, terutama untuk anak-anak mereka. Nah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga yuk, mengenai hak untuk berkomunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial hidup secara berkelompok dan saling ketergantungan satu sama lain. Nah, faktor ini adalah faktor utama yang menciptakan konflik dan juga ketegangan di antara satu sama lain. Nah, oleh karena itu komunikasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting melalui negosiasi dan juga perjanjian sehingga terciptanya dialog dan juga percakapan sesuai dengan dugaan mereka sendiri. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, komunikasi ini dapat memperkuat martabat manusia dan membenarkan kesetaraan, di mana komunikasi ini dapat membantu manusia sebagai makhluk sosial di muka bumi ini untuk berinteraksi dan untuk mempertahankan martabat dan kesetaraan mereka, yang membuktikan bahwa manusia di muka bumi ini semua derajatnya sama, seperti itu. Kemudian komunikasi ini merupakan hak hukum, bukan barang dagangan atau layanan atas dasar amal. Nah, selanjutnya komunikasi ini dapat mengantarkan pelanggaran HAM menuju keadilan sosial. Jadi benar banget teman-teman, adanya komunikasi sebagai bentuk interaksi kita sehingga kita dapat mempertahankan apa yang harus kita pertahankan teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir mengenai hak untuk berkomunikasi sebagai nilai universal. Nah, komunikasi telah menjadi arena strategi untuk menganalisis hambatan dan kontradiksi yang menggerakkan masyarakat yang kini berada di persimpangan jalan antara keterbelakangan yang dipercepat dan modernisasi yang bersifat memaksa. Karena komunikasi adalah titik pertemuan dari begitu banyak kekuatan baru yang saling bertentangan dan menyatu. Pusat perdebatan telah bergeser dari media ke mediasi. Di sini, mediasi merujuk pada sambungan dua bagian bagian antara praktik komunikasi dan gerakan sosial, serta sambungan antara berbagai tempo perkembangan dalam keberagaman kerangka budaya. Nah, ini menurut Jesus Martin Barbero.
Jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman, di hak untuk berkomunikasi. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial mempunyai hak tersendiri untuk berkomunikasi, untuk mempertahankan kesetaraan kita, untuk mempertahankan martabat kita sebagai manusia, yang menyatakan bahwa manusia di muka bumi derajatnya sama dan memiliki hak untuk berkomunikasi mereka masing-masing. Nah, teman-teman, itu dia tadi semua pembahasan kita mengenai kepingan kebenaran hak untuk berkomunikasi sebagai nilai yang universal. Nah, sekali lagi, berkomunikasi itu dapat membantu kita untuk mempertahankan martabat dan kebenaran kesetaraan kita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manusia itu mempunyai kesetaraan dan derajat yang sama di muka bumi ini, dan mempunyai hak tersendiri untuk berkomunikasi, dan mempunyai nilai intrinsik mereka sendiri, karena hidup itu hanya sekali, dan setiap manusia juga ingin merasa dihormati dan dihargai. Sekian dari saya, Fitri Sundari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.